Di suatu rumah sakit besar yang terletak di kota Jakarta, ada kejadian perselingkuhan antara dokter dengan perawatnya. Dokter itu Fadli, dokter ahli bedah yang cukup terkenal. Rani, perawat muda nan cantik berumur 25 tahun, bekerja di rumah sakit tersebut. Dia baru bekerja di rumah sakit tersebut selama 6 bulan. Di satu ruang bedah terdengar suara alat medis. Rani, seorang bidan muda yang baru saja menginjakkan kaki di rumah sakit besar ini, selalu menganggap bahwa hidupnya adalah tentang melayani. Menjadi seorang bidan adalah panggilannya. Namun takdir kadang memberi ujian dalam bentuk yang tak terduga. Dokter Fadli masuk dengan langkah tegas, mengenakan jas putih, memandang Rani dengan senyum khasnya. Rani, kerja bagus tadi di ruang bedah. Jika ada yang perlu dibantu, kamu bisa langsung hubungi saya. Terima kasih, dokter. Saya akan segera melapor jika ada yang perlu. Fadli memberi senyuman penuh arti sebelum melangkah pergi. Rani terlihat terkejut namun merasa bangga. Perhatian Dr. Fadli yang berlebihan mulai menarik perhatian Rani. Sesuatu yang awalnya terasa profesional mulai mengarah pada yang lebih pribadi. Rani duduk sendirian di kantin rumah sakit. Dr. Fadli datang dan duduk di sebelahnya, memberi senyum. Suasana cukup intim. Rani, kamu sudah tahu bahwa saya sangat menghargai kerja kerasmu, kan? Terima kasih, dokter. Itu adalah bagian dari pekerjaan saya. Dr. Fadli tersenyum dan dengan halus menyentuh tangan Rani. Tapi kamu harus tahu, kadang kita harus saling mendukung lebih dari sekadar pekerjaan, kan? Rani tampak sedikit bingung, namun terbuai oleh perhatian Dr. Fadli. Rani dan Dr. Fadli sedang makan malam di sebuah villa mewah di luar kota. Mereka berbicara dengan akrab. Hubungan mereka berkembang pesat. Rani mulai terlena dengan perhatian Dr. Fadli. Janji-janji manis dan harapan tentang masa depan bersama mulai menguasai pikirannya. Rani, aku akan bercerai dari istriku, Anita. Aku tak ingin kehilanganmu. Rani menatap Dr. Fadli dengan mata berbinar, merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk cinta sejati. Rani dengan senyum penuh harap kepada Dr. Fadli. Aku percaya padamu, dok. Sambil mengusap pipi Rani, Dr. Fadli mendekat dan mencium kening Rani. Anita, istri Dr. Fadli, datang ke rumah suaminya dengan wajah kecewa. Ia menemukan bukti-bukti perselingkuhan, parfum wanita dan tagihan hotel. Dengan hati hancur, ia pergi ke rumah sakit. Namun Anita, istri yang setia, mulai mencium ada yang tidak beres. Dia tidak bisa tinggal diam. Kebenaran harus terungkap. Anita menghadap Dr. Fadli di ruang kantornya. Mereka berbicara dengan penuh ketegangan. Aku tahu semuanya, Fadli. Apa kamu pikir aku bodoh? Aku tahu tentang Rani. Dr. Fadli tampak terkejut, namun tetap mencoba mengelak. Anita, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku akan bercerai. Cuma aku butuh waktu. Tidak ada waktu lagi. Aku sudah cukup sabar. Kamu akan menghadapi konsekuensinya. Anita pergi, meninggalkan Dr. Fadli yang tampak kebingungan. Rani duduk di ruang sidang etik rumah sakit. Wajahnya penuh penyesalan. Dr. Fadli duduk di sampingnya dengan wajah tegang kebenaran. Akhirnya terungkap. Perselingkuhan antara Rani dan Dr. Fadli menjadi perhatian publik. Keputusan berat harus diambil. Karena tindakan yang melanggar kode etik rumah sakit, kami memutuskan untuk memberikan sanksi kepada kedua belah pihak. Rani merasa hancur. Dr. Fadli hanya menunduk. Tidak bisa berbuat apa-apa. Rani kembali ke kampung halamannya. Ia duduk di depan rumah sederhana, menatap jauh ke horizon. Setelah jatuh, Rani mencoba untuk bangkit. Hatinya terluka, tetapi semangat untuk melayani pasien kembali hadir. Rani membantu seorang ibu melahirkan di klinik desa. Ia tersenyum, merasakan kebahagiaan sederhana.
Kadang kita harus jatuh untuk bisa bangkit. Rani mungkin kehilangan cinta, namun ia menemukan kembali panggilannya sebagai seorang bidan menolong dan memberikan hidup baru. Rani tersenyum kepada bayi yang baru lahir, menyadari bahwa hidupnya masih penuh harapan. Jangan pernah tukar harga diri dan kehormatan hanya untuk cinta yang salah. Kadang, luka yang paling dalam justru mengajarkan kita untuk lebih mencintai diri sendiri.